Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Jumpa lagi dengan saya Jimmy. Ini saya akan sharing tentang unsur target balance scorecard dengan tabel OKR, ya teman-teman. Sebelum kita jauh untuk menyusun tabel OKR itu sendiri, kita harus tahu nih cara menyusun target. Nah, kita kadang lupa target itu apa ya? Target adalah sasaran yang telah ditetapkan untuk dicapai nih teman-teman. Definisi target. Nah, jadi kita target itu di suatu perusahaan itu terdiri dari 3, jangka panjang, jangka pendek, dan jangka menengah teman-teman. Di jangka panjang itu misalnya kita taruh rentan waktunya itu 5 tahun, jangka menengahnya itu 3 tahun atau 2 tahun lah kita taruh rentang waktunya, jangka pendeknya itu 1 tahun gitu teman-teman, untuk membedakan mana yang jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Kita juga harus tahu nih sebelum menyusun target dengan balance scorecard itu apa yang maksud dengan balance scorecard tadi itu teman-teman. Balance scorecard itu adalah terdiri dari 2 kata teman-teman, balance dan scorecard. Balance itu adalah penyeimbang atau seimbang antara komponen finansial dan non finansial, sedangkan scorecard itu adalah sebuah alat ukur atau angka yang kita tetapkan sebagai target sebuah angka. Itulah definisi dari balance scorecard itu sendiri. Mengapa kita harus menggunakan prinsip balance scorecard? Kenapa tidak menggunakan prinsip-prinsip yang lain gitu teman-teman? Jadi sebetulnya kita memakai itu sah-sah saja kita memakai dengan prinsip yang lain, tapi saya menyarankan kita mempunyai prinsip balance scorecard itu gampang teman-teman, biar gampang kita menentukan arah dan tujuan kita itu untuk menyusun targetnya. Nah, mengapa kita memakai balance scorecard itu? Kita dapat melihat atau perkembangan bisnis kita tuh ke arah mana nih, ke arah lebih baik kah atau ke arah yang kitanya turun performanya. Nah, di situ kita dapat menganalogikan sebuah pohon pohon mangga. Di situ ada buah, ada daun, ada dahan, dan ada ranting. Dan setelah itu kita harus paham juga di mana di balance scorecard itu terdapat 4 perspektif teman-teman. Nah, ini akan saya share 4 perspektif tersebut. Nah, ini dia teman-teman. 4 perspektif di balance scorecard itu ada 4, yaitu perspektif finansial, perspektif customer, perspektif internal bisnis, dan perspektif human capital teman-teman. Yang dimana perspektif finansial itu indikatornya adalah pertumbuhan atau laba atau keuntungan teman-teman. Yang perspektif customer itu indikatornya adalah pelanggan itu puas atau pelanggan itu malah kecewa teman-teman. Nah, dan yang ketiga itu perspektif internal bisnis, itu kita indikatornya yaitu kualitas produk yang kita hasilkan teman-teman, apakah baik dan tidak baik. Yang keempat yaitu perspektif human capitalnya, yaitu indikatornya adalah SDM yang ada di tempat kita bekerja, apakah produktivitasnya baik, kompetensinya baik, kesehatannya baik, dan kualitasnya itu sendiri SDM tersebut. Sebelum kita masuk di tabel OKR, teman-teman, saya sebenarnya tidak afdol untuk menjelaskan apa sih itu OKR sendiri, ya kan gitu. OKR itu terdiri dari dua kata, objektif, key result teman-teman, yang dimana itu adalah metode atau tabel tujuannya untuk mengukur hasil yang terukur teman-teman. Nah, yang dimaksud dengan objektif key result tadi itu, di mana objektif itu sendiri, di kata objektif tadi itu sendiri terdapat elemen yang bersifatnya kualitatif ya teman-teman ya, kualitatif dan harus bersifat smart. Nah, nanti saya jelaskan lagi tuh smart itu apa sih kan gitu. Yang kedua itu bersifat key result itu sendiri adalah
apa ya, bisa saya bilang itu bersifat kuantitatif. Kuantitatif itu yang bisa diukur teman-teman, diukur dengan waktu yang realistis. Nah, jadi kenapa kita harus memakai OKR, yaitu karena kita bisa fokus tuh dalam mencapai suatu target atau tujuan, goalsnya, strateginya lebih berkomitmen, dan evaluasi kita juga lebih memudahkan dan lebih termotivasi dalam menyatukan tujuan di dalam suatu pekerjaan teman-teman. Nah, itulah dari OKR itu sendiri, ya seperti itu pengertian dari OKR, tabel OKR itu sendiri yang harus kita pahami. Dan kenapa harus di tabel OKR itu harus harus bisa dibilang target itu harus smart di OKR itu sendiri. Jadi dalam artian smart itu, smart sebetulnya itu singkatan teman-teman. Smart itu sebenarnya singkatan, yaitu kenapa nih OKR target harus smart. Smart itu singkatan, yang pertama S-nya itu spesifik dalam artian itu dia harus detail, targetnya itu harus detail, tidak diartikan dalam berbagai arti. Dan M-nya itu measurable, itu bisa diukur, target itu dapat diukur. Achievable itu dia setelah diukur itu dapat tercapai. Reliable-nya itu dia itu reliable itu sesuai dengan kondisi atau target yang harus sesuai dengan kebutuhan customer-nya. Timeline-nya itu kita ada target waktunya, tentang waktunya yang harus kita buat, tentang waktu untuk kapan. Di sini saya ada contoh sebuah tabel OKR di perusahaan saya, perusahaan JNE ya. Perusahaan JNE itu contoh tabel OKR-nya. Jadi ini saya share ke teman-teman. Inilah dia tabel OKR yang di perusahaan saya. Itu ada objektifnya, itu ada 4 perspektif tadi teman-teman. Perspektif human kapitalnya, internal bisnisnya, customer, dan finansialnya. Nah itu kan ada 4 perspektif ya teman-teman. Dan K-nya itu kalau dalam JNE itu adalah KPI. Nah, KPI dalam JNE itu human capital itu KPI-nya apa? Performa SDM-nya. Kalau di internal bisnisnya itu PD inbound-nya, money investing, transport outbound-nya, closing ticket-nya, ketika ada cash dari customer untuk pelanggan dari itu kan, corporate branding-nya, digitalisasinya. Untuk customer-nya sendiri, perspektif customer itu kita KPI itu penambahan jumlah pelanggan customer itu sendiri, dan network kita, jaringan kita itu sampai ke pelosok. Kita tambah. Untuk finansialnya, KPI-nya, K-nya itu sales revenue-nya, profitability-nya, dan account receivable-nya. Nah di result-nya itu sendiri kita harus menentukan angkanya teman-teman, angkanya berapa gitu kan. Untuk pencapaian angkanya itu berapa, yang harus kita target kita berapa. Misalnya human capital performanya itu harus 85%. Nah disitu kita buat 85% targetnya semua. Target untuk human capitalnya, PD infonya berapa persen kan gitu, dari angka masuknya kita harus mencari target seperti itu. Untuk teman-teman, sekian dari saya untuk sharing sessionnya tentang gimana apa itu definisi target, gimana kita dalam merancang target jangka panjang, jangka menengah, jangka pendek, serta gimana kita menyusun tabel OKR dalam prinsip balance scorecard-nya itu sendiri. Terima kasih teman-teman atas perhatiannya. Saya ucapkan terima kasih. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Sampai ketemu di sharing season selanjutnya. Terima kasih.